Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan ajaran agama Islam. Perkenalkan, nama saya Safitri Hidayatul Wahidah, NIM 193141105, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas 3D. Yang pertama, landasan agama Islam. Landasan agama Islam meliputi 3 bagian. Yang pertama ada Tauhid Rahamutiyah, ketuhanan yang Maha Rahman dan Rohim. Doktrin Tauhid Rahamutiyah dapat diberi pengertian kepercayaan bahwa Allah yang Maha Esa telah mewajibkan dirinya sendiri memiliki sifat dasar rahmah dalam semua kapasitasnya dan aktualisasi asma dan sifatnya. Jadi, dalam tauhid itu dipercayai bahwa Allah menjadi ilah, Rabb dan Malik dengan semua asma dan sifatnya berdasarkan cinta kasih, bukan berdasarkan kebencian atau kemarahan dan kekuasaan. Yang kedua ada tauhid rububiyah. Allah menjadi Rabb dengan rahmah. Sekedar sebagai gambaran betapa Allah menjadi Rabb dengan cinta kasih dapat disebutkan awal surat Al-A'la yang menjelaskan bahwa Dia mencipta dengan menyempurnakan ciptaannya dan memberinya potensi disertai dengan pemberian bimbingan kepadanya. Penciptaan yang demikian hanya bisa terjadi jika ia dilakukan berdasarkan cinta kasih sehingga hasilnya indah, lestari, berguna, dan tidak menimbulkan kerusakan termasuk bagi diri sendiri. Yang ketiga ada tauhid uluhiyah. Allah menjadi Tuhan dengan rahmah. Banyaknya kata yang dinyatakan menjadi asal ini menunjukkan bahwa kuat pandangan bahwa sebutan Allah merupakan bentukan dan kompleksitas penghayatan tentang Dia. Dia disembah sekaligus dikagumi dan dicintai, tetapi harus menjadi misteri bagi yang menyembah, mengagumi dan mencintainya. Berdasarkan asal-usul Allah, maka ayat pertama dari surat Al-Fatihah tersebut menunjukkan bahwa Dia menjadi Tuhan yang berhak disembah berdasarkan rahmah. Yang keempat ada tauhid mulkiyah. Allah menjadi penguasa. Hari pembalasan dengan rahmah. Hari pembalasan adalah masa ketika manusia kembali kepada Allah dan harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya di hadapan pengadilannya di akhirat setelah dihidupkan lagi sebagai pribadi yang utuh pasca kematiannya. Melalui pengadilan, tanpa kezaliman sedikit pun dalam proses dan keputusannya, manusia akan mendapatkan ganjaran atas apa yang telah dilakukan di dunia. Kemudian yang kelima ada tauhid fi al-asma wa as-sifat, aktualisasi asma dan sifat dengan rahmah. Asma dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi begitu banyak. Abu Bakar bin Al-A'rabi, seorang ulama mazhab Maliki, menyebutkan adanya ulama yang menghitung asma berdasarkan ayat dan hadis Nabi dan menemukan jumlahnya mencapai 1000 asma. Kemudian ada sebuah riwayat yang menegaskan jumlah asma adalah 99 dengan adanya perbedaan periwayatan. Dua imam pertama tidak menyebutkan perincian al-asma al-husna, sedang yang terakhir menyebutkan mulai dari Ar-Rahman sampai dengan Ar-Rasyid As-Sabur. Dengan demikian, akidah tauhid tidak menafikan kehidupan dunia, bahkan seharusnya menjadi inspirasi untuk mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi semua, tidak hanya bagi muslim saja, tetapi juga bagi non-muslim. Kemudian kerasulan rahmat. Nabi Muhammad diutus untuk mewujudkan hidup baik. Tujuannya, indikator wujud baik yang pertama diungkapkan dengan lahum ajruhum inda rabbihim, atau mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Yang kedua ada indikator hidup baik yang kedua ada wala khaufun alaihim. Kemudian yang ketiga
ada walahum yahzanun. Dari indikator wujud hidup baik tersebut, bahwa tujuan kerasulan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah mewujudkan bagi mereka hidup baik yang sempurna, meliputi indikator-indikator hidup sejahtera, damai, dan bahagia. Ada misi kerasulan. Pertama, ada misi pembawa kabar gembira. Yang kedua, ada misi pemberi peringatan. Kemudian ada kewenangan Nabi. Kewenangan tersebut diaktualisasikan Nabi dengan menjalankan tugas-tugas menjelaskan wahyu yang diterimanya kepada umat dan membacakan ayat-ayatnya, membangun jiwa, mengajarkan Al-Quran dan hikmah kepada umat. Kemudian meneladani Nabi. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang menganjurkan supaya Nabi dijadikan teladan, menegaskan bahwa dia menjadi teladan yang baik bagi orang yang mengharap Allah, hari kiamat, dan banyak mengingatnya. Nabi Muhammad menjadi teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan kemenangan hidup di dunia dan di akhirat, dan mengharapkan memiliki integritas spiritual dan moral yang tinggi. Al-Quran diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik. Fungsi agama Islam mempersatukan, menyelamatkan, dan memperbaiki kehidupan manusia. Pemahaman fungsi. Yang pertama, mempersatukan umat manusia. Yang kedua, menyelamatkan umat manusia. Dan yang ketiga, memperbaiki kehidupan manusia. Kemudian ada gerakan dakwah. Dari Al-Quran dan praktik dakwah dicontohkannya bahwa metodologi dakwah yang digunakannya sebagai dirumuskan Al-Faruqi adalah: yang pertama, dakwah bukan paksaan. Kemudian yang kedua, dakwah bukan induksi psikotropik. Yang ketiga, ditujukan kepada muslim dan non-muslim. Yang keempat, pemahaman yang rasional. Yang kelima, secara rasional merupakan suatu keharusan. Yang keenam, mengingatkan manusia pada fitrahnya. Kemudian gerakan amar ma'ruf, yang artinya gerakan melaksanakan hal terbaik yang dapat dilaksanakan dalam kondisi tertentu untuk mewujudkan kualitas hidup baik dan terbaik. Kemudian gerakan nahi mungkar, yaitu gerakan mencegah dan melarang keburukan dan kejahatan sepanjang yang memungkinkan menurut kondisi masyarakat untuk mewujudkan kualitas hidup baik dan terbaik. Kemudian pelaksanaan fungsi adalah menjamin tercapainya tujuan agama Islam sekaligus mewujudkan hasil pengabdian manusia itu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mengadakan perjanjian yang kuat dengan para nabi supaya dia dapat meminta pertanggungjawaban kepada manusia dan memberikan ganjaran dan hukuman kepada mereka. Sedikit penjelasan dari rangkuman yang saya pahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.